Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 20 November tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, bab 1, ayat 10 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 43, ayat 54 sampai 57, dan ayat 62 sampai 64. Pada masa itu, tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandra di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kuluk mereka, dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel, ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala, dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislev dan tahun 145, raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka dirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati
daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus. Dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah lewat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih Allah menyembuhkan jiwa kita. Hanya orang yang rindu dengan Tuhan yang berjumpa dengannya. Hanya orang beriman dan mengharapkan belas kasih Tuhan yang memperoleh belas kasih, pertolongan, dan kelegaan dari Tuhan. Hanya pribadi yang selalu rindu dengan Tuhan, yang mampu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyembuhkan dan membahagiakan. Dalam Injil hari ini, dengan indah Yesus menunjukkan belas kasih-Nya yang begitu besar kepada orang kecil dan menderita. Seorang yang buta sejak lahir pasti mengalami kesulitan serta penderitaan yang luar biasa menyedihkan. Semua bagi dia seolah-olah gelap dan sulit untuk memiliki gambaran yang jelas akan indahnya dunia ini sebagai ciptaan Tuhan. Terlalu lama menderita sehingga dia bisa sampai kehilangan optimisme hidup. Akan tetapi, dalam Injil hari ini, orang buta yang banyak mengalami kesulitan hidup dan kehilangan semangat optimisme mendapat mujizat yang besar dari Yesus. Kerinduan terdalamnya pada kehidupan untuk bisa melihat dengan normal, mendapat jawaban yang melegakan dan membahagiakan hidupnya.
kita bisa membayangkan betapa bahagia dan meluapnya sukacita orang buta tersebut. Seolah-olah dia menjadi manusia baru yang mendapatkan rahmat paling istimewa di dalam hidupnya. Kata kunci dalam peristiwa kesembuhan orang buta itu adalah permohonan dari si buta. Dia berseru dengan segenap jiwa raganya, memohon kasih Yesus dengan berkata, "Kasihanilah aku." Kemampuan manusia untuk memohon belas kasih Allah adalah sebuah ungkapan kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, maka rahmat Allah pun semakin bekerja penuh dalam hidup kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita terus memohon belas kasih Allah dalam semangat kerendahan hati, agar jiwa kita tersembunyi dari segala beban derita kehidupan ini. Semoga demikian. Amin.